saya langsung sorot ya Romo. Biar pada lihat nih yang jauh di sana sudah datang bergabung. Oke. Ya, Eh, silakan. Ah, Romo banyak Malam yang Romo Habel. penasaran Romo. Tema kita malam hari ini spiritual stupidity. What? Stupid? Apa yang stupid Romo? Silahkan Romo dijelasin. suaranya enggak kedengaran Romo. Romo sepertinya suaranya ada kendala di suara Romo. Boleh di audionya, mikrofonnya masih kurang. Perlu diberikan. Oke, cek salam. Masih belum Romo? Oke, Suaranya. sudah terdengar? Oke. Sangat jelas, luar biasa. Silahkan Romo. Sudah belum? Sudah Sudah Romo, Romo, sudah jelas sudah. Romo. Sudah. Ya, baik. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya mohon maaf karena agak terlambat. Saya masih berpikir jam Jakarta, ternyata lupa kalau Palopo lebih 1 jam ya. Iya Romo, dia ada di Jadi di tengah-tengah. sini, jadi lebih cepat 1 jam. Jadi habis makan siang saya lihat, wah ada telepon dari Tresia nih berarti. Waduh ternyata udah. Oke. Baik, sekarang kita akan membahas tentang spiritual stupidity. Dari teks yang saya ambil itu dari Lukas 11 47 sampai 54. Bapak Ibu pasti sudah bacaan Injil hari ini ya. Kalau sudah baca-bacaan Injil hari ini, nah kalau belum nanti akan saya bacakan ulang deh. Saya bacakan ulang supaya Oke, saya akan share screen dulu ya sebentar Bapak Ibu semua ya. Sebentar. Spiritual stability. Perkenalan dulu Romo, tak kenal maka tak sayang. Oh, perkenalan dulu ya. Baik. Perkenalkan, saya Pastor Habel Jadira. Habel Jadira. Tugas sekarang sedang tugas belajar di Roma. Aslinya dari Maluku Tenggara Barat alias Tanimbar. Begitu. Ada pertanyaan? Dari perkenalan singkat saya? Tidak ada ya? Tidak ada Romo. Belum ada. Baik. Oke. Bacaan Injil dari Lukas 11 47 sampai 54. Saya bacakan saja. Kali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian Oke, sepertinya ada gangguan sinyal lagi ya.
Boleh sambil kita menunggu, kita bisa baca bacaan yang sudah dibacakan Romo tadi dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 50. Romo, halo Romo, gimana Romo? Romo Abel? Kalau bisa saya bacakan saja ya. Kita baca saja. Oke, sambil saya bacakan bacaannya. Jadi Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi. Padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Silahkan Romo. Baik, terima kasih Mbak Sri. Oke, semua bisa lihat slide-nya. Nah, ya. Temanya adalah spiritual stupidity. Apa sih ini? Mungkin bingung. Spiritual stupidity. Romo agak nge-lag, apa share screen-nya dimatiin aja, nanti jelasin aja gitu. Kebodohan spiritual. Kebodohan spiritual yang saya ambil dari teks ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, teman-teman PDPKK Santo Mikael Palopo. Sebelum sampai di spiritual stupidity, saya akan mengajak kita dulu untuk melihat yang namanya spiritual obesity. Obesity ya. Jadi, kalau obesity atau itu kita
kita kenal dengan istilah obesitas, kan? Pernah dengar kata obesitas ya? Obesitas, Romo. spiritual obesitas. Jadi adalah kegemukan spiritual, bukan karena dia gemuk secara fisik, bukan karena dia makannya banyak, tapi ya share screen-nya sabar. Sekarang apakah masih Romo jika memungkinkan nggak share screen, nggak apa-apa, Romo jelasin aja langsung gitu. Soalnya signalnya itu kurang bagus kayaknya deh, Romo. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya, ini jaringannya kurang bagus. Ya, silakan Romo. mau ganti kali saya pakai handphone saja lah berarti. Boleh, Romo. HP. Semoga lancar ya. Sip. Baik, saya akan membahas mengenai yang namanya spiritual obesity dulu sebelum sampai pada kebodohan spiritual. Ada yang disebut dengan kegemukan spiritual. Jadi bukan karena makan, bukan karena minum, bukan karena nggak olahraga, tapi kegemukan spiritual. Kegemukan spiritual itu apa sih? Adalah mungkin kebiasaan kita yang selama ini hanya berpikir bahwa menjadi orang Katolik, orang Kristen itu dibaptis saja sudah cukup. Rajin ke gereja setiap minggu aja udah lumayan. Itu aja cukup. Aktif di lingkungannya sekali-sekali lah. Tapi minimal itu. Jadi orang yang berpikirnya hanya standar saja, hanya untuk diri sendiri. Yang penting saya dibaptis, yang penting saya menerima sakramen, kemudian saya ke gereja, tidak kenal orang juga nggak apa-apa, saya tercatat di lingkungan saya sudah cukup. Jadi orang yang hanya memfokuskan pada diri kita sendiri. Jadinya apa? Spiritual obesity tadi kan, gemuk secara spiritual. Yes, memang karena kita melakukan itu semua sendiri, kita melakukan itu semua sendiri supaya hanya memperkaya, hanya untuk mengisi diri kita sendiri saja, bukan memikirkan orang lain atau lingkungan atau keluarga atau bahkan masyarakat atau gereja lah dalam hal ini ya. Kenapa sih orang disebut kegemukan spiritual? Atau untuk apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita tuh tidak menjadi orang yang gemuk secara spiritual? Yang pertama, mendisiplinkan diri kita masing-masing, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yang disebut dengan equipped, bagaimana kita mengolah diri kita memperkaya diri kita terus-menerus, mendisiplinkan diri, membuat diri kita teratur dalam iman yang tidak hanya tertuju pada egoisme pribadi kita sendiri saja. Dalam 2 Timotius 3, 16-17, nanti silakan dilihat 2 Timotius 3, 16-17 itu dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi sabda Tuhan itu manfaatnya untuk mengajar, tapi juga untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi benar-benar ketika kita membaca kitab suci, kita baru saja melewati bulan kitab suci, bulan September, sekarang kita bulan Maria, bulan misi, tapi juga kita lihat apakah kita melakukan itu semua untuk memperbaiki diri kita, untuk mengajar diri kita, atau mengajar orang lain, atau melihat kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, kesalahan kita, dan mendidik yang dasarnya mencari pada kebenaran, yaitu Allah itu sendiri. Jadi istilahnya apa? Kalau kita mengimani Tuhan, kalau kita membaca kitab suci terus-menerus, kalau kita rajin ke gereja, ya
itu adalah mendisiplin diri terus-menerus, teratur. Teratur berarti tahu kesalahan, memperbaiki, dan mengarah pada kebenaran ke depannya. Lalu juga supaya kita tidak menjadi gemuk secara spiritual atau yang disebut dengan spiritual itu ialah tidak hanya menerima, tetapi harus pergi mewartakan dan membagi juga. Tidak hanya menerima, tapi harus pergi mewartakan dan membagi juga. Kisah Para Rasul 3, 4 sampai 7 sekali. Kata Petrus kepada orang-orang yang datang memohon kesembuhan kepadanya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai akan kuberikan padamu. Apa itu? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ingat, kita harus sampai pada ya kalau kita memperoleh sabda Tuhan, rahmat karunia itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kenapa disebut obesitas? Karena selalu hanya fokus pada diri, nggak pernah mau men-share kepada banyak orang. Tetapi kita belajar dari rasul-rasul perdana itu, Petrus, dengan kata-kata dalam kita Kisah Para Rasul 3, 4 sampai 7, khususnya ayat 6 itu ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Beranikah kita berkata kepada banyak orang di sekitar kita bahwa kita nggak punya harta kekayaan, tapi yang saya punya, yang saya bagikan, apa itu yang saya punya? Harta yang paling tinggi ialah Yesus Kristus sendiri. Kisah Para Rasul 3, secara spiritual, apa yang harus kita lakukan? Melakukan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Melakukan, jadi pertama kita mendisiplinkan diri, mengontrol kesalahan kita, memperbaiki diri kita. Kemudian kita juga mau berani untuk berbagi harta yang tertinggi yaitu Yesus Kristus dan melakukan apa yang diajarkan dalam kitab suci itu. Kalau tuh kitab suci mengatakan mengampuni, mengasihi, melayani, menjadi yang terkecil dari semua orang, ya apa yang harus kita lakukan itu semua. Melakukan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ya. Tetapi hendaknya kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita yang hadir di sini hendaknya berani untuk senantiasa menjadi pelaku firman itu sendiri. Pelaku firman. Jangan hanya menjadi orang yang pasif, menjadi orang Katolik yang pasif hanya untuk diri kita sendiri. Boro-boro. Ya, lebih parah lagi, mendengarkan saja tidak, gitu kan? Mendengarkan saja tidak. Tapi marilah kita senantiasa belajar untuk menjadi pendengar. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku sabda Tuhan itu sendiri. Jadi 3 hal ini membuat kita bisa mengalahkan yang namanya spiritual obesity tadi. Kegemukan spiritual. Nah, Bapak Ibu, renungkanlah. Apakah kita selama ini, jangan-jangan di antara kita ini ada yang kegemukan spiritual juga. Yang hanya, ya itu tadi, cukup dibaptis, cukup rajin ke gereja, atau cukup terdaftar di lingkungan, dan lain-lain. Tetapi kita tidak mendisiplinkan diri kita, memperkaya ilmu pengetahuan iman kita lewat katekese, dan kita juga tidak mau menjadi pewarta dengan membagikan rahmat dan kasih karunia kepada Tuhan. Atau apalagi, kita tidak mau atau tidak pernah mau melakukan yang namanya sabda Tuhan itu sendiri. Kalau kita tidak melakukan minimal 3 hal itu, maka kita akan jatuh di dalam yang namanya spiritual obesity, kegemukan spiritual. Nah, setelah itu baru yang disebut dengan, yang mau saya katakan adalah spiritual stupidity, kebodohan spiritual. Nah, ini yang menarik ini. Saya pernah menulis begini, para murid karena kedekatan mereka dengan Yesus, justru mereka tidak menampilkan iman yang mendalam.
Para murid karena kedekatannya dengan Yesus malah justru tidak menampilkan iman yang mendalam. Bahkan sebaliknya. Mereka menampilkan suatu spiritual stupidity, kebodohan spiritual itu sendiri akan sabda Tuhan. Apa itu? Bagaimana ketidakmampuan kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, meresapi, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah namanya kebodohan spiritual. Sama seperti misalnya para murid bertanya, Tuhan, saya ngerti bahwa Yesus berkata, jika engkau menjadi terbesar, jadilah seperti anak kecil tadi. Apa sih yang bisa membuat kita tuh terlihat atau jatuh dalam keadaan yang disebut dengan spiritual stupidity atau kebodohan spiritual? Yang pertama adalah egoisme pribadi kita. Kebanggaan diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, doa, devosi, karya, itu tuh hanya untuk egoisme pribadi kita saja. Pemuasan diri saja. Pemuasan diri kita sendiri. Jadi jangan-jangan kita pelayanan itu supaya dilihat orang. Jangan-jangan kita aktif itu supaya dipuji orang. Jangan-jangan kita melakukan sesuatu itu supaya dibanggakan orang. Nah, kita hanya egoisme pribadi kita saja. Jadi kalau misalnya kita pelayanan tapi nggak tampil, wah saya nggak mau kalau saya tidak tampil. Kalau saya tidak di depan, kalau saya tidak yang pertama. Kalau saya tidak dipuji, kalau saya tidak diberi penghargaan khusus, saya nggak mau. Nah, itu yang disebut dengan egoisme pribadi dalam hidup kerohanian kita. Kita melakukan itu semua kalau ada timbal baliknya kepada diri kita masing-masing. Do ut des. Do ut des. Sama seperti seorang kaya yang dalam bacaan Injil hari Minggu kemarin bertanya, Tuhan, apa sih yang saya lakukan? Apa sih yang bisa saya lakukan supaya masuk dalam hidup yang kekal? Jawab Yesus, kamu sudah ngapain aja gitu kan? Ya saya sudah lakukan semua hukum Taurat, hukum Musa saya sudah lakukan. Oh, hebat sekali kamu gitu kan. Terus Yesus berkata, ya itu hebat sekali kamu sudah melakukan itu semua, tapi ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Apa tuh? Apa itu Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Pergilah, jualah segala sesuatu yang kamu miliki, bagilah kepada mereka yang membutuhkan. Lalu dia hati sedih, dia pergi. Jadi sesuatu kerajaan Allah itu dipikirkan hanya sebagai sesuatu yang kalau saya melakukan ini, maka saya dapat ini. Kalau saya melakukan ini, maka saya dapat ini. Do ut des. Do artinya saya memberi, maka atau agar saya diberi juga. Nah, itu egoisme saja yang hanya masuk dalam diri kita. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, kalau tidak ada timbal baliknya dalam diri kita, menjadi tanda tanya. Kita masuk dalam pemuasan diri kita, self-esteem saja yang paling utama. Akhirnya kita menjadi bodoh secara spiritual. Tadi terlihat bodoh secara spiritual karena tadi hanya memusatkan segala sesuatu pada diri kita sendiri. Kemudian para saudara, teman-teman PDKK Santo Mikael Kalopo yang membuat kita juga jatuh dalam kesadaran atau yang suatu keadaan yang disebut dengan spiritual stupidity adalah aroganisme dalam beriman. Arogan, sombong sekali, eksklusif, membuat suasana yang eksklusif. Wah, saya ini kan dibaptis, saya ini kan Katolik, saya ini kan anggota PDKK, jadi harusnya begini. Saya ini kan pastor, saya ini kan ini, saya kan segala macam. Jadi dia lebih arogan dan kalau arogan itu merasa diri kita ini yang paling dekat, hanya kita yang memiliki, hanya kita yang paling dekat dengan Tuhan, hanya kita yang bisa memperoleh rahmat dan berkat dari Tuhan. Orang lain tidak bisa. Ini ada dalam kehidupan hidup berpastoral kita. Jangan sangka bahwa hal seperti ini tidak terjadi. Ini terjadi. Orang lebih arogan. Sama seperti para murid kan. Ingat, Bapak Ibu, mereka menegur orang lain yang menyembuhkan, mengusir setan atas nama Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan. Di saat mereka tidak melawan kita, maka dia ada bersama dengan kita. Para murid sendiri merasa menciptakan eksklusivisme kan, bahwa hanya mereka yang boleh melakukan itu karena mereka yang dekat dengan Tuhan. Nah, ini suatu kebodohan spiritual yang terjadi. Bahwa kita berpikir bahwa hanya kita saja karena kita sering berdoa, karena kita sering rajin ke gereja, maka yang namanya berkat rahmat itu hanya milik kita. Enggak bisa seperti itu. Kasih karunia itu hanya milik kita. Enggak, bahwa
orang lain nggak bisa bikin suatu kebaikan. Enggak, itu salah. Karena kita hanya mengklaim. Kita hanya klaim itu semua kepada diri kita sendiri. Kita masuk pada arogan saja. Dan setelah egois, arogan, merasa paling dekat, yang lebih parah lagi adalah bodoh. Yang benar-benar bodoh itu tadi. Sombong. Nah, kalau berpikir bahwa, ini semua kan saya sudah tahu kok. Kita paling gampang bahwa, segala sesuatu berpusat pada diri kita karena kita egois, karena kita arogan, maka kita berpikir pengetahuan kita lah yang paling utama, sehingga tidak mau terbuka pada kehendak Tuhan. Bodoh itu sendiri. Yesus pernah marah kepada para murid ketika mereka masih nggak ngerti juga apa yang terjadi. Bapak Ibu ingat nggak kapan Yesus marah sampai dia bilang bodoh kalian? Pernah nggak? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu. Pada waktu dua murid yang kecewa, lemah, lesu, merana lah karena Yesus wafat. Yaitu dua murid yang berjalan ke Emmaus. Kemudian Yesus datang hadir bersama mereka, jalan bersama dengan mereka dan menemani mereka, membahas kitab suci, memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan kepada mereka. Itu pun mereka nggak tahu. Maka Yesus berkata, bodoh kalian, hai orang bodoh dan lemah hatinya untuk menerima sabda Tuhan. Itu Yesus benar-benar dalam kitab suci disebut sebenarnya, hai orang bodoh. Yesus bilang, kamu tuh bodoh. Sudah selama ini apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dinubuatkan, bahkan apa yang telah disampaikan, selama ini istilahnya apa? Hello, kemana aja gitu loh. Selama ini lu dekat-dekat dengan saya, tapi kok nggak ngerti loh kalau ini harus terjadi. Sengsara wafat itu harus terjadi supaya kita mengalami kebangkitan. Itu kebodohan yang terjadi saat ini. Nah, saat ini kebodohan seperti itu muncul dalam diri kita. Kita berpikir kita sudah tahu segala sesuatu, maka kita tidak pernah membutuhkan lagi Allah. Kita tidak membutuhkan lagi campur tangan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, spiritual obesity membawa kita sampai pada yang namanya spiritual stupidity. Kegemukan spiritual membuat kita menjadi bodoh secara spiritual. Dan semuanya itu membawa pada apa yang disebut dengan spiritual blindness, kebutaan spiritual. Orang menjadi buta secara spiritual. Orang yang menjadi buta kan secara spiritual itu adalah orang yang hanya percaya pada dirinya sendiri. Hanya percaya bahwa dunia ini hanya seperti apa yang saya lihat. Kalau saya melihat dunia seperti ini dengan kacamata saya, maka dunia hanya itu. Orang lain bilang, enggak. Dunia ada lain kok. Enggak. Yang saya tahu hanya itu. Hanya dalam pikiran saya, hanya dalam pengetahuan saya, kebenaran saya. Apa kata orang? Ya, nggak tahu, nggak benar, nggak ada itu. Bahkan apa kata Tuhan, apalagi yang tidak terlihat, itu pun tidak ada. Maka percaya bahwa dunia ini hanya seperti yang dalam pikiran kita saja, yang dalam pandangan kita saja, pengetahuan kita saja. Kita menjadi buta secara spiritual. Karena kita merasa diri kita sudah paling tahu dari segalanya, kita sudah paling tahu segala hal. Kita tidak membutuhkan Tuhan lagi. Maka inilah kenapa Yesus selalu berkata, jadilah seperti anak kecil. Supaya karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Anak kecil itu tidak pernah merasa dirinya yang paling tahu. Dia selalu membutuhkan orang lain, selalu tergantung kepada orang lain. Dan kita hendaknya selalu membutuhkan Tuhan, hendaknya selalu tergantung pada Tuhan. Supaya kita tidak jatuh pada tiga hal tadi. Spiritual obesity, spiritual stupidity, dan spiritual blindness. Kalau sudah gemuk secara spiritual, maka kita pasti bodoh secara spiritual, maka kita akan buta secara spiritual. Kan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdoa mohon bimbingan Tuhan, God's guidance. Itu yang paling penting. Kita harus selalu berada pada posisi bahwa sebagai seorang anak kecil yang selalu membutuhkan bimbingan dan pertolongan Tuhan. Kenapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Karena zaman now sebenarnya kita hidup dalam ketidaktahuan. Banyak orang hidup dalam ketidaktahuan, ignorance. Tetapi juga banyak juga orang hidup dalam kelemahan.
Dan kelemahan itu apa? Lebih parah lagi, sudah hidup dalam ketidaktahuan, kita justru meyakinkan orang dengan ketidaktahuan kita itu. Banyak kan sekarang Bapak Ibu di sosmed, orang mengajarkan hal-hal yang aneh, dia yakin salah, tapi selalu diajarkan kepada orang lain. Akhirnya apa? Orang lain jatuh dalam dosa. Justru kita akhirnya tadi apa? Kita menjadi agen supaya orang lain jatuh dalam dosa. Karena ketidaktahuan kita ajarkan, kita sebarkan kepada orang lain. Nah, kenapa spiritual stupidity menjadi penting? Bacaan yang tadi kita dengar itu, orang Farisi dan ahli Taurat, itu mereka semua, dalam diri mereka itu terdapat 3 hal tadi. Spiritual obesitas. Jadi mereka merasa bahwa mereka saja yang paling tahu hukumnya, hukum Taurat. Lalu kemudian mereka tidak mau senantiasa memperbaiki diri mereka. Lalu kemudian mereka mengalami yang namanya kebodohan spiritual. Sombong, arogan, dan bodoh itu sendiri. Yang pasti mereka pun menjadi buta. Buta secara spiritual karena hanya dalam pikiran mereka itulah dunianya mereka saja. Maka selalu mencari-cari kesalahan Yesus supaya dapat membunuhnya, menyalahkannya, menghakiminya. Jadi kalau kita supaya tidak menjadi seperti mereka, ya tadi seperti yang sudah saya katakan, lakukanlah berbagai hal tersebut supaya kita tidak menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang buta secara spiritual, yang bodoh secara spiritual, dan juga gemuk secara spiritual. Maka bimbingan Tuhan kita butuhkan agar apa? Agar kita dapat melakukan yang namanya pergi dan mewartakan sabda Tuhan, menjadi pewarta Kristus. Ingat, supaya kita tidak menjadi gemuk, maka kita hendaknya pergi dan membagikan, mewartakan sukacita, mewartakan kabar gembira, mewartakan bahwa Kristus bangkit, Kristus hadir, Kristus menyelamatkan kita dalam segala keadaan apapun. Tema Hari Minggu Misi Sedunia tanggal 24 Oktober tahun 2021 ialah For we cannot but speak that things which we have seen and heard, dari Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak mewartakan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar tentang Tuhan. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar apa tentang Tuhan, maka nggak ada hal lain selain mewartakannya. Kalau dalam bahasa Itali, non possiamo tacere quello che abbiamo visto e abbiamo ascoltato. Jadi tugas kita adalah pergi dan mewartakan. Kalau enggak, kita akan menjadi gemuk secara spiritual. Kalau kita sudah gemuk, udah tahu kan akibatnya, akan menjadi bodoh, kemudian akan menjadi buta secara spiritual. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara PD PKK Santo Mikael Palopo, marilah kita belajar dari 3 hal tadi supaya kita tidak jatuh dalam kebodohan spiritual yang membutakan kita. Dan dengan demikian kita senantiasa membutuhkan bimbingan dan bantuan Tuhan agar kita mampu untuk pergi dan mewartakan apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita imani, yaitu apa? Kristus hidup, Kristus bangkit, Kristus menyelamatkan kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak, Romo. Terima Luar kasih, biasa Romo. malam. Jadi ternyata stupidity itu dimulai dari awas jangan gemuk. Romo bilang gemuk, saya jadi malu, Romo. Soalnya perut ini udah Begitu ya? lagi nih gara-gara pandemi. Kayak gemuk bukan gemuk rohani. Tapi saya tidak menyindir siapa-siapa ya. Ya nggak menyindir Romo, tapi yang gemuk merasa. Merasa aja bagian. Yang gemuk silakan. Begitu. Ini Mbak Tresia yang mana? Mbak Tresia yang mana? Mbak Tresia. Mbak Tresia ada nih. Nih, WL kita malam hari ini, Romo. Oh, WL-nya. Karena saya sendiri belum ketemu Mbak Tresia ini. Itulah luar biasanya sekarang, Romo. Dari jauh sana, kita bukan, tadi saya bilang, ini bukan pulau doang ini, benua kita ini berbeda sekarang. Romo ada di sana, kita di sini.
Jadi ya wajarlah kalau banyak kendala-kendala di sinyal. Soalnya sinyalnya lompat berapa kali nih. Aduh, aneh. Iya, akhirnya saya pakai pakai handphone karena pakai laptop ternyata agak ribet, agak gangguan. Jadi ya sudah. Jadi mohon maaf tidak bisa share. Kalau kalau perlu teks bahan yang tadi bisa saya share. Boleh Romo nanti di-share aja ke Putresya, nanti kita share di dalam grup. Semua yang ada dalam malam hari ini sepertinya semua ada dalam grup ya, grup WhatsApp Zoom PDKK. Ya. Lanjut. Jangan lupa follow Instagram saya ya, Ya, Romo. @habeljadera. Habel Aduh, Jadera. kepedulian Romo. Ya harus itu harus. Iklannya. Karena Instagram saya itu isinya memang hanya short catechism. Kenapa short catechism? Saya tulisnya short cute. Itu artinya siapa yang berkatekese, dia akan semakin Oke, siap cute. deh, nanti dicari ya. Amin. Kalau kita nggak mau wartakan, kita nggak cute loh. Kita hanya obesitas doang. Ya benar. Mungkin ada dari Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya. Atau ingin memberikan kesaksian, menguatkan apa yang kita sharingkan malam hari ini. Siapa yang sudah ngerasain jadi gemuk? Jangan gemuk kayak saya, gemuk rohani maksudnya. Siapa yang pernah ngerasain gemuk rohani? Apa yang dilakuin? Ada Ibu Indra dari Ya. ini. Halo Ibu Wih, Indra. ada Bu Indra. Kita PDKK-nya Romo dari mana-mana, Romo rame nih. Jadi Ada dari malu. Papua. Malam Romo Iyalah. Abel. Malam Ibu Indra. Berubah banyak sih Romo. Berubah ya? Aduh, gimana? Silahkan di-share. Ya silakan, ada yang mau bertanya. Aku mau sharing. Mungkin ada yang tanya nih. Boleh nggak? Ada yang cerita Iya, kalau boleh saya mau tanya nih Romo nih. Boleh. Silahkan Ibu siapa tadi? Silakan Sis Rani ya. Tadi. Ya, silakan. Maaf di Depok nih sinyalnya agak putus-putus nih. Cuacanya buruk soal. Tapi lancar kok, kedengaran suara jelas. Jelas, silahkan. Silakan. Ya, ini berkaitan dengan yang tadi yang Romo Baru ngobrol langsung hambatannya sinyal. Gitu deh. Atau ada yang mau bertanya, sharing silahkan menguatkan. ini saya mau tanya berkaitan dengan materi yang tadi dibagikan oleh Romo Habel kan katanya kan supaya kita nggak obesitas secara rohani berarti kan kita harus mau melayani gitu kan. Nah kadang kan proses dalam melayani itu kan pasti kan ada Tuhan proses kita gitu kan, kita harus belajar, kita harus mau berani, kita harus lebih disiplin. Untuk kadang-kadang kita agak sedikit bukan takut ya, maksudnya ragu gitu apakah kita bisa melewati itu ya. Sedangkan proses itu kan pasti sakit gitu, menyakitkan kan, seperti tanah di tangan periuk kan, dibalik dibanting-banting lah segala gitu Pak. Walaupun kita tahu tuh pasti pada akhirnya Tuhan akan pakai semuanya itu indah pada waktunya dan hasilnya itu pasti akan baik gitu. Cuma melalui proses itu loh yang bisa nggak gitu. Itu bagaimana ya Bu ya? Itu aja sih. Ya, silakan Romo. Oke, ya proses emang panggilan Tuhan. Kalau kita lihat ya panggilan Tuhan kepada para murid ya, itu sebenarnya nggak pakai proses. Sebenarnya panggilan Tuhan, dia datang ketemu Petrus dan lain-lain teman-teman lagi ngapain? Mereka lagi mancing, lagi menjaring, ya kan? Mereka lagi menjaring, tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Dipanggil. Yesus bilang, ya ayo ikut saya dan kamu akan dijadikan penjala manusia kan? Yeah. From fisherman menjadi fisher of men. Nah, kita nih masih dikasih kesempatan, kasih proses, ya kan? Proses ya udah, kita harus hargai itu. Para murid aja tanpa proses kok. Tapi kita pakai proses, Mo. Iya, justru kita pakai proses kan, maka kita bersyukur. Para murid nggak pakai proses. Ayo, from fisherman menjadi fisher of man, dari penjala ikan menjadi penjala manusia.
langsung mereka tinggalkan itu semua kan, dan mereka langsung mengikuti Yesus. Kita masih dikasih, ya udah belajar dulu ya, ikut dulu kursus ini pelan-pelan, nanti belajar lagi dari yang lain, ikut dulu dari anggota, nanti jadi pengurus besok-besok gitu. Kita dikasih waktu, maka kita bersyukur sebenarnya. Oke. Jadi harus dinikmati ya prosesnya. Ya, harus dinikmati orang kita lebih dari itu. Oke. Baiklah. Gitu ya. Siap, makasih. Biasanya dalam pelayanan banyak yang kena seperti ini nih. Apalagi yang benar-benar melayani Tuhan akan kena banyak namanya rasa-rasa tidak nyaman, tidak enak dalam pelayanan. Itu kan ya itulah prosesnya ya seperti itu ya. Kita mau terus apa enggak nih kan? Ya, didikan Tuhan kan selalu ada nih. Luar biasa. Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Paling berharap sih ada yang mau sharing nih, gimana pernah nggak ngerasain namanya gemuk rohani. Di sini banyak yang sudah pelayanan, sudah berapa lama? Ada dari Maria Palopo. Pak Yosef mana ya? Pak Yosef? Yang dari Bogor deh, Ibu Ana. Hadir. Ya, boleh nggak Pak Yosef cerita deh Pak Yosef sedikit. Pernah nggak mengalami Pak Yosef namanya gemuk rohani seperti yang Romo kita nih? Mana nih Pak Yosef? Ya, selamat. Pak Yosef kan aktif nih banyak kegiatan. Nah, gimana nih? Selamat malam Romo. Kalau saya sih sebaliknya malah. Saya masih merasa miskin rohani. Jadi bukan gemuk rohani, tapi sebaliknya miskin rohani. Karena merasa miskin rohani sehingga saya perlu untuk mengikuti acara-acara seperti ini untuk memperkaya, tapi bukan berarti kaya atau gemuk rohani, tapi dalam pengertian bahwa ternyata dunia tidak seperti yang saya pandang seperti ini atau tidak sesuai dengan pengertian saya, sesuai dengan kacamata saya, tetapi saya harus belajar dari kacamata masing-masing orang dengan sharing-sharing itu yang memperkaya saya dan membantu saya untuk hidup lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan sesuai dengan kehendak saya saja secara pribadi atau kata orang, tapi harus sesuai dengan kata Tuhan. Sehingga ya seperti tadi terakhir Romo menjelaskan bahwa kita bersyukur kita diberikan waktu, kesempatan untuk berproses, mengalami proses itu untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sehingga saya mau katakan satu hal bahwa syukur ada selama corona ini ada persekutuan doa justru lewat online. Kalau sebelumnya kita ketemu hanya itu saja. Sekarang dengan adanya corona dan pertemuan ini, malah kita semakin diperkaya. Jadi dari mana-mana kita bisa ketemu meskipun di ruang Zoom ini, tetapi ada banyak manfaat, terutama masalah-masalah hal-hal yang berhubungan dengan rohani, kita semakin diperkaya dan semakin diteguhkan. Dan alangkah sayangnya kalau kita tidak memanfaatkan kondisi-kondisi seperti ini. Dan itu juga mendukung kita yang tadinya mungkin malas baca Alkitab, baca firman, akhirnya kita terdorong untuk membaca firman. Mungkin biasa-biasa saja selama ini, akhirnya berdoa dengan keluarga. Itu buahnya. Dan saya pikir malam ini kita semakin diperteguhkan dengan, mudah-mudahan kita tidak seperti tadi yang dikatakan gemuk rohani, akhirnya buta rohani, dan seterusnya. Jangan seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, kita diingatkan supaya kita jangan seperti itu dan kita terus bertumbuh dan jangan bosan-bosan untuk selalu menerima pengajaran-pengajaran, karena itulah yang menuntun kita untuk tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Itu dari saya Romo, terima kasih. Mantap Pak, terima kasih sharingnya. Aku bener nggak sih tadi? Jangan sampai saya miss gara-gara sinyal, terus sinyal kepala saya kurang. Tadi Romo ngomong, gemuk rohani itu kebanyakan nerima, ikut kegiatan rohani, tidak ada sharingnya, tidak ada namanya berbaginya, tidak ada namanya memberi kesaksiannya. Cuma aktif kegiatan belajar, ikut baca Alkitab, mungkin diri tentang pengetahuan Alkitab, ikut kegiatan seperti ini, tapi ikut saja. Lalu tidak ada sharingnya, tidak pernah namanya memperhatikan orang di sekitarnya. Benar nggak sih Romo, itu salah satu gemuk rohani? Itu salah satu juga. Ketika kita hanya melakukan itu hanya ya untuk apa? Ya harus
nggak usah menjadi pewarta keluar ya, nggak usah. Mulai dari keluarga aja, mulai dari keluarga, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh harus, wah saya harus menjadi misionaris seperti para pastor harus pergi untuk mewartakan, bertobatlah, percayalah pada Injil. Enggak, mulai dari keluarga, orang-orang terdekat. Sejauh mana kita berani untuk mewartakan hal yang baik yang kita dengar dan kita terima dan kita imani itu. Nah biasanya kan, tadi seperti dikatakan Mbak Rani tadi, aduh malu, takut dan lain-lain. Aduh saya nggak berani, takut, kalau nggak cek Sunda teh, gitu ya, nggak malu lah, takut dan lain-lain. Padahal kan enggak, itulah yang sudah Tuhan berikan kepadamu untuk wartakan, untuk mewartakan hal-hal yang positif tadi. Jadi mulai dari keluarga, mulai dari orang-orang terdekat. Karena keluarga adalah gereja domestik kan, kita harus membangun suasana itu. Gitu, Mbak. Tadi juga sebelum kita mulai ini Romo, kita dalam PD kita ini kita juga mengajak teman-teman semua untuk berbagi. Jadi sebelum tadi Romo masuk, kita ada sesi sharing. Jadi di sharing itu kita berbagi apa kebaikan Tuhan yang kita sudah alami, bagaimana Tuhan proses kita. Dan kadang juga di dalam PD ini setelah firman bisa kita sharing lagi apa yang dialami. Dan ya inilah ternyata malam ini diteguhkan ya sama Romo, ternyata sesi sharing itu salah satu sarana kita untuk tidak menggemukkan diri, salah satu sarana kita untuk berbagi kebaikan Tuhan. Action gitu ya Romo ya. Yes. Dan saya senang maksudnya akhir-akhir ini banyak ya Romo, kalau kita lihat di media sosial sudah banyak orang yang berani speak up, berani berbagi di media sosial tentang bagaimana kebaikan Tuhan. Mungkin dari teman-teman PD malam hari ini kita bisa mulai nih hari ini status tuh ya jangan yang alay-alay doang gitu. Setuju tuh, saya setuju. Jangan alay, jangan sebar-sebar hanya soal bagaimana perasaan hari ini, tapi bagaimana kita sharing juga melalui media sosial kita tentang hal-hal yang Tuhan sudah kasih. Bukan itu salah satu sarana ya Romo, bagaimana kita membagikan, menjadi saksi bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Saya sangat setuju dengan itu. Sangat setuju. Kadang-kadang isi medsos kita tuh isinya hanya apa sih? Hanya exposure saja kan apa yang kita lakukan ini. Tapi gimana sisi menjadi pewarta di dunia digital tuh mana gitu loh. Harus, padahal semua orang sekarang ada di situ kan. Nah, itu. Oh iya Romo, kalau nggak salah besok ada kegiatan lagi ya Romo ya? OMK, boleh nggak sedikit promo Romo? Gimana? Kegiatannya? Ning sebelumnya ya, tadi kan Romo bertanya bagaimana kita menjadi pewarta di media sosial kita. Nah, kalau kita misalnya selip-selipin yang rohani-rohani kan nanti orang ngomong, aduh rohani banget, kayak gitu. Jadi gimana itu tips-tipsnya biar nggak usah didengerin omongnya orang. Kadang kan kalau ya seperti tadi Romo ngomong jangan jangan obesitas, stupid dan blind, harus dikatakan. Jadi misalnya kita sudah ikut kegiatan ini, ikut baca Alkitab dan sebagainya, itu harus ada actionnya, ya kan? Pada saat kita action, bagaimana biar orang-orang itu tidak, kadang-kadang untuk ngajak orang itu kita malah takut, aduh dia lagi, paling diajak ini lagi. Jadi gimana biar kita juga itu bisa tetap pede. Baik. Ini dengan Ibu siapa tadi yang bertanya? Boleh? Dengan Tresya. Oh, Mbak Tresya? Ya. Oke, soalnya tadi videonya nge-lag, jadi saya nggak ngeliat mukanya yang ngomong. Baik, supaya tetap pede, ya tetap pede, nggak usah minder gitu loh, nggak usah minder, karena dan jangan terlalu gampang untuk terpengaruh dengan apa kata orang gitu ya. Apa kata orang, judgement itu kita kesampingkan dulu lah, Itu tandanya mereka tidak mampu berbuat demikian. Yang kita lakukan kan hal positif. Ketika orang menjudge berarti ada kan istilah
Sirik tanda tak mampu gitu kan ya. Sirik tanda tak mampu gitu kan. Jadi mereka tidak mampu untuk mewartakan sabda Tuhan dengan cara yang sama. Maka pasti mereka, aduh kok ini sekali, rohani sekali. Nggak apa-apa, biarin aja. No problem. Kalau saya sendiri, contoh misalnya, saya sendiri karena memang saya dari awal, saya sudah punya misi untuk itu. Jadi penggunaan sosial media memang digunakan bukan hanya untuk, wah Romo Habel lagi jalan-jalan di sini, foto pajang, lagi makan ini, foto, lagi minum kopi, minum bir, minum apa, foto, segala macam itu, posting. Nggak, bukan hanya soal itu. Ini bunganya lagi lagi berkembang, foto. Ini lagi apa, foto, sunset foto, gambar. Enggak, bukan itu. Masing punya prioritas ya, skala prioritas, visi dan misi dalam menggunakan sosial media. Nah, ini juga buat orang tua untuk mendidik anaknya juga penting. Jadi, penggunaan kita harus tahu penggunaan sosial media itu untuk apa sih sebenarnya. Kalau kita dari awal sudah punya tujuan, saya mau menggunakan ini untuk sedikit-sedikit berbagi tentang iman, kepercayaan saya. Itu kan renungan-renungan itu kan sangat personal. Bapak Ibu tidak mengajarkan katekese gereja kok, katekismus gereja, tidak mengajarkan teologi gereja kan, tapi iman itu sangat personal, sangat pribadi. Bagaimana mungkin orang bisa syirik, orang itu pengalaman pribadi kok. Nah, pengalaman pribadi dengan Tuhan, itulah yang kita sharingkan. Jadi pengalaman bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita, Tuhan itu menyayangi kita, Tuhan itu hadir bersama kita, itu yang kita sharing, itu nggak dimiliki orang lain. Karena kan, ya kalau misalnya mengajar katekese, kelas-kelas katekese ya kalau memang belum sampai di situ ya jangan gitu loh, nanti salah itu ya, takutnya salah. Tapi kalau pengalaman kita dengan Tuhan, devosi kita dengan Tuhan, para orang kudus itu yang kita sharingkan, maka orang lain nggak bisa sirik, nggak bisa komplain, karena itu pengalaman pribadi. Dan itu yang kita sendiri yang tahu, maka kita harus pede untuk itu kan, nggak perlu minder dalam hal ini, orang kita yang rasakan dan kita sharingkan pengalaman positif itu sama dengan para murid. Seperti yang saya katakan sebagai tema dari Hari Minggu Misi Sedunia tahun 2021, kita nggak bisa diam untuk tidak mewartakan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu kan pengalaman pribadi mereka. Iman yang kita miliki ini adalah pengalaman para murid. Mereka melihat Yesus yang baik hati, Yesus yang makan bersama orang miskin, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang menyelamatkan banyak orang, Yesus yang hadir bagi kaum tertindas, dan itu yang mereka wartakan. Jadi pengalaman mereka kan sama halnya. Maka kita pun sama. Jadi harusnya nggak usah minder, nggak usah takut, karena itu pengalaman Bapak Ibu. Maka yang di-sharingkan adalah pengalaman pribadi, jangan pengalaman orang lain. Nah, kalau pengalaman orang lain itu bahaya, jangan di-sharing. Gitu kan? Nanti kena UU ITE. Begitu, Ibu Mbak Tresya. Tadi sebelumnya ada yang ngomong ya, saya tadi terputus ya. Soal ada lagi. Soal besok. Tadi saya dengar. Oh iya Romo, untuk minggu besok kegiatan rumput sempat dapat tuh. Sepertinya ada kegiatan dengan OMK ya Romo. Bolehlah sedikit di-share di sini. Iya, Romo, itu biar pada ikut. Itu Teen School of Mission. Teen School of Mission itu kegiatan bulanan dan tingkatnya nasional. Kebetulan terakhir ini Kauspan Bogor mendapat tanggung jawab untuk mengadakan kegiatan itu, Teen School of Mission tadi, seminar nasional untuk anak-anak remaja yang diberi semangat misioner lah untuk diri mereka. Menarik juga berkaitan dengan Hari Minggu Misi Sedunia tanggal 24 minggu depan, tapi akan diadakan hari Sabtu besok. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut silakan, atau anak-anaknya yang mau mendengarkan silakan. Nah, itu tingkat nasional juga, kita bisa bertemu dengan anak KKI KKM nasional, sekuskupan seluruh Indonesia. Itu dari jam 5 sore waktu Indonesia Barat, berarti jam 6 sore. Seperti itu. TISOM namanya, Teen School of Mission, yang berjudul Mission I'm Possible. Oh, anak muda banget. 007. Pas banget, Mission, keren. 009 ini ya.
Mission Impossible. Kenapa saya belum diminta ngisi? Ya kebetulan saya kuliah di sini juga jurusan atau fakultasnya ilmu misiologi. luar biasa. Semangat terus Jadi Romo. kuliah saya di Roma ini ilmu misiologi berkaitan dengan itu. Mission Impossible. Jadi sebenarnya sama. Spiritual stupidity pun kedengarannya sangat anak muda kan? Atau Iya. sangat heboh. Makanya pada heran, ih stupid apaan stupid? Oh ternyata ini maksudnya. Sangat menarik malam hari ini Romo, materinya sangat luar biasa. Semoga malam hari ini nih, setelah ini kita nggak stupid-stupid ya. Jadi orang rohani yang pintar, Yes, yang apalagi blind gitu ya. ya jangan blind, jangan gemuk juga. Biarlah budi yang gemuk, tapi spiritualitas Yes. jangan gemuk. Ya. Oke. Kalau gini, tipsnya ya. ini. Kalau gemuk bisa diet untuk langsing kan? Ya. Kalau stupid bisa belajar untuk menjadi pintar. Tapi kalau udah buta bahaya. Jangan buta. Jadi Ya, jangan Anda- sampai pada titik buta. Minimal kita masih stupid nggak apa-apa lah. Kita Ya, bisa nggak apa-apa belajar lah ya. untuk menjadi lebih baik kan? Gitu. Luar biasa. Semoga yang di sini masih pada tahap-tahap itu ya, stupid dan Yes. stupid dan gemuk. Dan Jadi kita gemuk. ada treatmentnya, jangan sampai kita blind. Saya percaya di sini Yes. nggak ada yang blind kok. Ya. Sampai datang hari ini ada yang sharing, ada Amin. yang kelihatan sukacita, Amin. semuanya nggak lagi blind, lagi semangat-semangatnya. Luar biasa. Thank you Romo untuk sharingnya malam hari ini, luar biasa. Boleh dong kasih jempol ke Romo dimanapun teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih Romo Thank you. Habel. Sama-sama. Mumpung sinyalnya bagus, boleh nggak sekalian saya minta foto ya? Saya minta Oke. foto ya. Boleh minta Bapak Ibu, teman-teman kita aktifkan video. Foto dulu nih. Jalan-jalan ke